Kalau saya totalin, kekalahan saya bisa sampai 100 juta. 100 juta. Dawa damai Islam, dawa damai Islam, dawa damai Islam, dawa damai Islam, dawa damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Mas Riki, apa kabar nih Mas Riki kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Ya, Mas Riki, saya undang Mas Riki di forum Mustanir dalam kali ini gitu. Ya, kita selalu mengangkat tema-tema para remaja pemuda yang alhamdulillah sudah taubat dari segala macam hal kemaksiatan lah ya intinya gitu. Nah, mungkin kali ini saya undang siapa namanya tadi? Bang Riki aja biar enak ya, Riki ya. Saya dengar nih, saya juga menelusuri, saya mencari orang untuk mencari pembunuh yang tobat. Nah, tim saya akhirnya menemukan Mas Riki nih, ya kan? Apa saya tanya nih ke itunya? Ternyata katanya Mas Riki ini pernah terjebak dalam terkait judi online. Iya. Nah, tema kali ini teman-teman, tobatnya pemuda dari judi online. Nah, inilah Mas Riki ini kita undang. Jadi bisa nggak di-sharing nggak terkait judi online itu seperti apa sih Mas Riki? Ya. Judi online sih sebenarnya hampir sama dengan judi yang biasa ya, judi konvensional kali ya bilangnya. Cuma bedanya kita nggak tatap muka langsung. Maksudnya? Ya, melalui ya, itu gitu. melalui online kita nggak tahu bandarnya siapa, kita nggak tahu lawan main kita siapa, gitu. Nah, lebih menarik nih. Jadi saya sebenarnya sih agak terkaget gitu. Ada pemuda terus terjebak judi online sampai ratusan juta. Nanti kita bahas tuh ratusan juta itu tuh gitu. Kenapa bisa ratusan juta? Main 2.000-an, 10.000 sampai ratusan juta. Nanti saya pengen ngulik nih. Saya pernah dengar karena habisnya sampai ratusan juta kan begitu. Nah, saya pengen nanya aja terkait kenapa bisa kisah cerita gitu terkait kok bisa terjebak dalam judi online ya kan? Judi online. Jadi saya lucu sebenarnya. Nggak keren-keren amat sih kalau judi langsung kayak saya saya enggak gitu maksudnya. Judi offline itu biasa ratusan juta. Katanya kalau judi online gitu, kisah bisa terjebak di dunia judi online itu bagaimana? Kisah ceritanya gitu. Jadi itu sebelumnya saya pernah nganggur kan. Oh, awalnya Nganggur tapi malah main judi, herannya di situ. Nganggur, nggak punya penghasilan, tapi saya punya tabungan. Saya nggak mau tabungan saya habis. Gitu aja, saya belum punya penghasilan. Akhirnya kata teman saya, ini lu coba nih main judi. Siapa tahu lu dapat tambahan, lu menang gitu ya kan. Yaudah akhirnya saya cobalah. Benar menang, akhirnya dapat jackpot juga 600.000. 600.000. Iya. Itu dengan main berapa tuh? Maksudnya bayar berapa tuh? Saya waktu itu kalau nggak salah ya 150 deh. 150.000. Iya, modal awal. Modal awal 150.000 menang cuma 600.000 jackpot. Itu jadi menang 150 sama jackpotnya 600.000, jadi 700-an lah. 750. Ya, karena itu jadi menurut saya, wah bisa nih. Kalau saya modal 150 aja bisa jadi 800, gimana kalau modal lebih gede? Gitu ya kan. Ya udah akhirnya saya coba akhirnya sempat kalah juga. Kan penasaran loh, kemarin menang nih gua nih. Maksud sekarang kalah, besok main lagi ya siapa tahu menang gitu. Akhirnya lama-lama ya udah makin ketagihan. Iya, makin ketagihan. Gitu. Jadi awalnya bisa menang gitu ya. Karena menang akhirnya ketagihan. Nah, itu saya pengen bertanya terkait tadi tuh, mengawali gitu judi online terjebak di dunia judi ini gitu kan. Awalnya menganggur gitu, terus daripada nganggur tapi punya duit nih. Iya. Pasti ibaratnya mau investasi lah ya. Iya, cuma salah tempat. Salah tempat mungkin begitu ya. Oh iya. Jadi maksudnya uang investasi itu hasil dari mana? Tabungan apa gimana itu dulu? Dari kerja sebelumnya. Iya. Kerja saya punya uang lebih kan, ada saving lah. Jadi sisa uang yang pernah dulu kita kerja gitu. Nah, baik lagi nih, tadi ketika menang gitu. Lagi menang seneng nggak ya? Seneng. Oh, seneng. Saya traktir orang. Tapi nggak traktir orang tua, salahnya di situ. Mungkin dihabisin duitnya. Jadi, wah, lu nggak traktir orang tua, lu nggak traktir temen. Jadi kalau menang judi itu traktirnya temen gitu ya? Orang tua enggak ya? Enggak, soalnya saya tahu itu duit haram. Tahu ya? Tahu. Jadi temennya dikasih duit haram dong? Iya, tapi dia seneng. Seneng? Soalnya untuk traktirnya juga untuk yang haram juga. Maksudnya? Minum. Minum. Narkoba juga. Waduh. Jadi dari setan lari ke setan berarti? Iya, duit setan dimakan jin lah Ustadz.
Gila. Oh, berarti judi online itu kalau menang uang setan, terus keluar habis sama jin juga. Iya, duit setan dimakan jin. Gitu ya. Jadi apalagi nih kisahnya terkait masalah judi online yang bisa diceritakan? Ya, saya Pas menangnya gitu. pas menangnya ya kayak gitu aja sih, senang. Cuma kalau pas lagi kalah kayak aduh, duit gua habis nih, gimana kalau orang tua gua tahu gitu. Akhirnya coba pinjaman online. Gitu. Nah, yang serba online juga. sebelum itu ketika tadi menang misalkan itu menangnya sebenarnya emang menang kan kalau offline itu kita misalnya kalau judi langsung itu bisa kalau menang kan menang beneran nih. Keberuntungan gitu. Bukan nggak beruntungan, maksudnya emang kita menang gitu kan kalau langsung. Nah kalau judi online itu menang emang kita bener menang kan, ada kita nggak tahu orangnya di balik komputer gitu. Iya. Itu emang beneran menang apa cuma diatur gitu? Kayaknya sih diatur sih Ustadz, soalnya saya juga punya ada temen yang kerja di judi online gitu. Katanya emang kalau dia sebel sama si player itu kayak bawel apa gimana, minta cepet-cepet, itu bisa disetting untuk kalah. Jadi bisa disetting. Bisa disetting. Waduh, berarti kita menang itu emang sudah disetting. Kalau misalkan menang itu bisa jadi karena keberuntungan juga. Tapi kalau kalah emang bisa disetting. Kalau kalah, saya agak bingung sih ya online begitu ya. Iya. Jadi, tapi kalau menurut saya dunia online itu namanya teknologi kayaknya bisa diatur ya. Bisa. Kayaknya sih. Bisa emang. Karena kan teknologi yang ciptain manusia kan. Pasti bisa. Pasti bisa. Jadi kemungkinan besar menangnya juga bisa juga diatur. Iya. Agar mungkin tadi Agar apa? penasaran gitu. Iya gitu. Ngerasain begitu nggak? Kira-kira? Ngerasain. Apa yang dirasain ketika menang gitu? Terus-terusan itu gimana? Saya pernah sehari itu bisa jadi ya login pagi, siang menang gitu, menang sampai 2 juta. Tapi karena saya nafsu, akhirnya kalah, terus coba lagi. Tadi gue menang, siapa tahu menang lagi. Akhirnya saya deposit lagi, udah menang lagi, nafsu lagi, kalah lagi. Gitu-gitu terus. Berarti ketika judi itu dia punya daya tarik ya. Iya. Ketika dia menang, justru bukannya di stok, justru dia penasaran gitu. Malah makin penasaran. Penasaran. Enak juga ya. Enak salah maksudnya nggak enak juga ya gitu kan. Nah, sekali lagi. Kalau Mas Ricky ini terjebak dalam dunia judi ini berapa lama sih? Saya kalau mau tahu. Jadi pas sudah terketagihan nih, itu berapa lama itu? 2 tahun, Ustaz. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Wih, lama juga ya? Iya, lumayan. Lumayan lama ya. Sebelumnya kan karena dulu yang main-main di Facebook tuh yang cuma pakai chip-chip gitu doang, bohong-bohongan. Jadi, awal kenalnya sih di situ, Iya. awal taunya. Nah ini sebenarnya pertanyaan nih yang pada umumnya hampir sama nih. Misalkan kalau kita main judi ya kan, bisa kalau main judi kan kita terlena nih. Kira-kira duduk di judi online itu ketika kita main judi itu berapa lama gitu? Saya bisa seharian sih Ustadz. Seharian. Bisa. Seharian. Pernah saya. Dari jam berapa sampai jam bisa nggak disampai itu? Saya sih biasanya malam ya, itu juga akibat narkoba juga sih. Jadi biasanya saya habis pakai narkoba larinya ke judi. Biasanya itu dari malam sampai pagi. Tapi kalau misalkan pagi waktunya kerja kan, belum balik modal saya pasti izin, nggak masuk. Wow. Jadi kita duduk megangin handphone, Iya. itu seharian. Seharian main bisa. judi itu. Iya. Wow, itu jadi nggak inget apa-apa, makan, sholat, Makan nggak inget. makan nggak inget. Nggak inget. Apalagi sholat. Apalagi sholat. Pokoknya itu muka gelap banget deh. Muka siapa? Muka saya. Saking nggak mandinya, nggak makannya, nggak tidur. Jadi, bener-bener berarti gelapnya itu bukan karena banyak maksiat ya, emang nggak mandi ya? Iya. Bisa jadi begitu. Jadi main judi nggak kerasa apa-apa, mandi enggak, ya kan? Makan lupa, Iya. apalagi sholat, ya kan? Ya Allah. Pokoknya sama orang tua aja lupa. Padahal orang tua di samping gitu. Orang tua lupa. Lupa. Ya Allah, coba netizen coba bayangin aja. Ini sebuah yang sangat memilukan sekali gitu ya kalau kita bicara masalah orang sudah terjebak dalam dunia judi begitu ya. Sampai semuanya lupa, orang tua pun lupa. Jadi mungkin cerita dari Ricky ini mungkin bisa kita jadi pelajaran ya. Jangan sampai kita main atau menyentuh tombol login yang banyak diiklanin tuh di Iya. di mana-mana tuh, kita pegang handphone tuh udah diiklanin judi-judi online. Ya ini buat pelajarannya bagi rekan-rekan netizen atau yang melihat acara ini, mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran. Nah tadi
Bang Riki, balik lagi nih Ki, terkait masalah sampai lupa orang tua, ya kan? Sampai lupa orang tua. Pertanyaannya, pernah nggak pas orang tua tahu kalau Riki main judi online lagi? Kan kena handphone kan mungkin orang tua nggak curiga. Iya. Tahu nggak Riki itu ternyata lagi main judi online? Tahu. Karena saya dulu suka curi duit orang tua juga. Ini buat apa? Saya bilang pertama ya bilangnya buat jajan. Buat jajan. Tapi lama kelamaan dia ngeliat kok HP saya miring terus. Miring maksudnya? Iya. Ini lagi main apa? Dilihat kok kamu main kartu gitu ya kan. Ya udah sih mak, main kartu doang gitu, bohongan. Awalnya bilangnya bohongan. Gitu. Tapi lama kelamaan duitnya kok nggak ada terus. Jangan-jangan ini judi beneran. Akhirnya dia nanya ke temen. Oh nanya, dia orang tua akhirnya tahu nanya ke temen. Iya. Gitu. Taunya itu karena apa tuh? Apa kita minta duit orang tua terus jadi dia curiga apa gimana? Iya karena saya penghasilan nggak pernah ada. Padahal saya kerja kan, duit nggak pernah ada. Terus uang juga suka hilang, uang mama kan. Ya udah taunya dari situ akhirnya mama cari tahu sendiri. Ngambil uang mama itu izin nggak? Enggak lah. Oh enggak ya? Kalau ngambil tuh nggak izin ya? Iya, minta. Minta ya? Jadi ngeri banget berarti ya efek dari ini sampai mencuri gitu orang tua gitu. Orang tua sedih. Segalanya bisa dihalalkan sih Ustaz kalau judi. Teman saya juga pernah ada yang sampai curi motor temen. Siapa? Teman saya. Mencuri teman. Mencuri motor teman. Mencuri motor teman akibat dari judi online ini. Coba bayangin. Jadi, jadi saya melihat pengalaman orang-orang yang terjebak dalam judi ini sangat besar banget ya ininya ya. Dampaknya ya. Ini kalau ini nggak tobat kayak Riki ini bisa jadi kayak apa itu? Bisa jadi rumah dijual ya mungkin. Bisa Ustadz, saya juga sebelumnya sempat kepikiran untuk jual aset sih. Cuma untungnya bapak saya mencegah. Oh gitu. Iya, kalau kamu jual sekarang kamu belum tentu bisa beli di hari nanti. Oh iya. Nah, balik lagi ke tadi terkait permainan judi online ini. Nah, kalau judi online ini pernah nggak Bang Riki ini kalau main judi online ini sehari pernah nggak berapa habis yang sehari itu habis berapa juta atau berapa? Sehari saya pernah paling besar 11 juta. 11 juta sehari. Iya. Itu main dari berapa lama? Dari pagi? Seharian. 11 juta itu kalah mulu apa menang kalah atau gimana? Kalah menang. Mungkin itu kali ya yang bikin apa? Bikin nafsu. Berarti bukan maksiat itu semua bikin nafsu sih ya. Ya bukan judi aja, maksiat yang lain pokoknya bikin nafsu ya gitu ya Bang Riki ya. Jadi, nah ada pertanyaan lagi nih Bang Riki nih. Katanya sempat 100 juta sampai saya pernah dengar cerita juga nih dari tadi tim saya mengulik ke Riki itu pernah kalah kata 100 juta. Bukan pure sehari 100 juta sih, tapi kalau saya totalin kekalahan saya bisa sampai 100 juta. Gitu. Saya totalin soalnya saya modal itu kan nggak pure semua dari penghasilan saya. Saya juga ada pinjaman online. Itu bisa ada 10 aplikasi. Oh, jadi minjem duit? Iya, minjem lewat pinjaman online. Pinjaman apa lagi? Online. Wah, wih. Menarik di sini nih. Main judi online, pinjamannya juga dari pinjaman online. Oh, berarti online itu memudahkan segalanya ya? Iya, betul. Oh, waduh. Tapi menghancurkan. Menghancurkan tapinya, justru menjebak gitu ya. Gampang main judi, gampang dapat duit dari online gitu. Apalagi kalau pinjaman online kan 5 menit cair. Oh, 5 Cuma menit modal cair? KTP, foto KTP, selfie, tulis data diri, 5 menit cair. Itu cairnya langsung dikirim ke rekening? Iya. Wow. Tapi dengan bunga yang besar. Berapa persen kira-kira? Saya paling besar sih pinjam waktu itu pernah bunganya ya. Pinjam 1 juta, bayarnya 1.400.000 dalam tempo 2 minggu. Berapa? Pinjam berapa? Pinjam 1 juta, bayarnya 1.400.000, temponya 2 minggu. 1 juta, bayar 1.200.000, tempo 2 minggu. 1.400.000, tempo 2 minggu. Iya. Wow, di mana-mana sebulan. Iya, tapi ini ada aplikasi yang seperti itu, Ustaz. Oh, berarti kalau 2 minggu 400, sebulan 800. Iya. Itu berapa persen tuh bunganya tuh? Wah, itu ngalahin rentenir ya? Iya, benar. Pantesan gampang ya? Gampang. Nggak ada jaminan apa-apa, cuma KTP sama data diri, sama selfie. Ada kepikiran pinjaman online itu dari mana sih?
Iklan juga dari iklan. Anda butuh dana modal, dana segar gitu. Bacaan iklannya apa sih yang bikin menarik gitu? Saya juga kayaknya penasaran tuh, baca iklannya bisa bikin menarik gitu. Anda butuh dana segar gitu. Hubungi kami solusinya. Oke. Anda butuh dana segar, kami solusinya. Modal KTP, cair 5 menit. Cair 5 menit gitu kan. Kira-kira minjem paling besar berapa di dunia online itu? Di pinjaman online? Pinjaman online saya paling besar 10 juta Ustadz. Tapi itu tenor cicil. Tenor cicil. Iya. Pinjaman paling besar 10 juta tenor cicil. Coba jelasin, saya dunia pinjaman online kurang tuh. Tenor cicil itu apa maksudnya? Jadi kita pinjam 10 juta, nanti bayar sama bunganya kayak kita nyicil motor. Gitu. Iya. Kita bayar per bulan. Oke. Jadi emang dari cerita yang pendek diskusi kita ini, saya ngebayangin betapa begitu apa ya bahasanya ya, kesedihan yang luar biasa orang-orang di sekitar kita, termasuk khususnya orang tua ya. Orang tua saya sering banget sih nangis. Tuh kan? Iya, saya mau nangis dengar gue gitu juga. Iya, sangat menyusahkan bahasanya begitu benar. deh ya. Menyusahkan. Nah, ketika ya saya balik lagi ke pertanyaan, jadi terkait judi online ini, Mas Diki kan punya kepikiran nggak sih ketika judi begitu terjebak begini gitu, kepikiran untuk sadar gitu, punya kepikiran nggak? Sebelumnya pernah kepikiran saya bakal tobat kalau saya udah kebeli mobil. Tapi belum kebeli mobil, malah yang ada aset menyusut. Itu tema tuh bagus tuh. Tobatnya penjudi online ya kan, terus di atasnya dia sadar kalau sudah kebeli mobil. Wah, menarik mungkin tuh. Mungkin kita angkat itu judul itu tuh. Barangkali aja menarik ya nggak. Nah, ceritanya bisa nggak terkait akhir saat ini kan pernah sadar nih ya. Katakanlah saya ngundang Ricky ke sini karena sudah menyadari kesalahan itu. Ada nggak sih kisah cerita yang bisa diceritakan terkait kesadaran bahwa judi online ternyata bahaya, akhirnya bisa sadar gitu? Berawal saya dari dikejar-kejar debt collector sih Ustaz. Wow, dikejar-kejar debt collector? Iya, dari Antum masalahnya banyak banget sih main judi ini? Dari pinjaman online itu. Oh gitu? Saya juga pinjaman, nggak dari pinjaman online, ada KTA, bank, kartu kredit 3. Wow. Sama rentenir juga ada. Oh, rentenir juga ada? Ada. Oh gitu. Terus saya dikejar-kejar, akhirnya saya udah nggak kuat dengan tekanan mereka. Awalnya saya sempat punya pikiran pendek untuk bunuh diri gitu ya kan. Bunuh diri loncat dari pohon toge apa gimana? Ya pokoknya gimana? Mengakhiri hidup? Iya, mengakhiri hidup lah pokoknya. Cuma kata orang tua, jangan, jalan kamu masih panjang. Lagian kalau kamu mati kan orang tua yang repot. Nanti orang tua yang nanggung gitu kan. Akhirnya ya udah dikasih saran untuk nenangin diri dulu lah ke kampung. Akhirnya saya ke kampung, ketemu bapak, diajarin lah sholat lagi, suruh ingat lagi sama orang tua, sama Allah, suruh ngaji lagi. Jadi mulai sadarnya ketika dikejar-kejar debt collector. Iya. Jadi menghindar ya. Iya. Menghindar debt collector. Kira-kira debt collector itu orang Ambon bukan ya? Enggak sih Ustaz. Biasa serem-serem biasanya. Biasanya serem-serem memang, Iya. cuma dia nggak kebanyakan orang Ambon juga. Kebanyakannya gitu. Ada juga dari orang kita juga, orang biasa Jawa. Gitu. Jadi akhirnya sadar tuh ya ketika dikejar-kejar debt collector. Tapi karena mungkin rasa takut kita juga ya, gitu ya. Rasa takut Kita nggak takut sama orang tua, tapi takut sama debt collector. Jadi tema yang kita angkat kayaknya banyak nih judulnya nih. Taubat karena takut sama debt collector. Oh, seru juga itu. Kan orang-orang seru. Masa takut sama debt collector bisa taubat? Ntar orang-orang pada pinjam sama debt collector ya, kayak taubat karena dikejar-kejar ya kan. Tapi ini bisa juga sampai Ricky akhirnya sadar ya. Maksudnya bisa menyadari kesalahan ini semua akibat tadi ketakutan Berawalnya dari dikejar-kejar oleh debt collector. Akhirnya apa nih? Berubah. Akhirnya, ya saya mau nggak mau ya harus berubah. Saya juga kan mikir saya punya masa depan juga. Saya pasti harus menikah kan. Oh, kepikiran menikah ya? Kepikiran. Saya nggak mau begini-begini aja. Pas di kampung itu saya punya kepikiran, saya harus berubah. Akhirnya ya udah saya, karena berawal dari ketergantungan dengan handphone, akhirnya saya ya udah jauhin dulu handphone deh, biar bisa hidup tanpa handphone dulu. Berapa lama? Itu saya
sebulan hidup tanpa handphone. Sebelum handphone, Iya. itu harus sebentar, saya lebih dari itu. Gue tanpa sosmed, tanpa teleponan, tanpa SMS-an. Nah, menarik nih ketika kita sadar ya, walaupun ya awalnya kita dikejar-kejar oleh debt collector lah. Ya katakanlah itu emang bagian dari proses kehidupan kita sadar lah gitu ya. Nah, ketika sadar tuh aktivitas Ricky apa tuh? Ketika sudah sadar aktivitas selanjutnya gitu, bisa ceritakan nggak? Saya sebelumnya nggak pernah sholat Ustadz sama sekali. Nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Sedekah juga lupa. Nggak pernah sedekah. Akhirnya ya gitu diambil paksa sama Allah karena ya kita lupa akan sedekah kan. Akhirnya semua harta diambil paksa. Yaudah saya itu. Jadi akhirnya aktivitas itu apa namanya memperbanyak dekat kepada Allah ya dengan tadi apa sholat, apalagi tadi ngaji. Nah ini pertanyaan menarik nih kan. Saya sih pertanyaan menarik terus dari tadi kan. Nah ketika tadi dia akhirnya sadar sholat, mengaji dan sebagainya. Nah ketika kita sudah mengaji nih, ini kan pasti ada perbedaan, ya kan? Perbedaan kita yang mengaji. Ada nggak sih yang dirasakan dari perbedaan itu ketika kita waktu saat itu terus kita sadar ngaji pada saat kita lagi dulu terjebak di judi online itu, perasaan perbedaan yang itu apa yang sangat dirasakan gitu? Ada? Kalau sebelumnya kan saya orangnya gelisah terus tuh Ustaz. Gelisah karena punya utang. Iya. Tapi sekarang kan masih punya utang juga. Gitu. Masih dicicil. Jangan ketahuan. Cuma saya sekarang lebih tenang aja ngejalanin hidup gitu, kayak nggak dikejar-kejar. Terus saya juga apa ya, kayak lebih nyaman aja lah. Kayak kalau sebelumnya tuh kayaknya kayak ada yang menghantui gitu. Jadi perasaannya itu sangat berbeda banget ya. Iya. Ketidaktenangan ya gitu ya. Gelisah. Terus saya juga sebelumnya suka orangnya tuh gampang marah, Emosional. emosional. Emosional gitu. Ya terus apalagi yang sangat mendasar gitu perbedaannya gitu setelah udah ngaji gitu. Apa Pak tujuan hidupnya terus apa yang mau di Iya. apa? Tujuan hidup jadi lebih terarah. Gitu. Sama orang tua juga jadi lebih dekat lagi. Wah, jadi ngaji itu ternyata bisa merubah segalanya. Iya. Ya? Oh gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan lah kalau saya dapat dari Ricky cerita dari dunia perjudian online ini, saya harap Ricky berubah total lah ya. Insya Allah Ustaz. jadi- Pelan-pelan. Jadi apa ya? Ya mudah-mudahan cerita ini bisa jadi pengalaman bagi yang lain. Jangan sampai sekali-sekali teman-teman yang di luar sana nih. Jangan deh. Jangan sampai. Nih, coba shoot wajah saya. Saya ingin menekankan. Jangan sekali-sekali menekan tombol login iklan judi online. Itu menggiurkan, ya kan? Jangan sekali-sekali. Nah, mungkin ada pesan dari Ricky ini kepada orang-orang yang sudah terjebak di judi online, ya kan? Saat ini di luar sana mungkin Ricky yang lain banyak terjebak di judi online, ya kan? Nah, kira-kira ada pesan nggak biar mereka tuh bisa berhenti gitu, total gitu. Ya kira ada pesan nggak yang menggugah gitu? Silakan coba. Ya. Ini ada kamera nih, saya coba di depan kamera biar lebih enak ya. Untuk yang belum tahu, tolong jangan cari tahu apa itu judi online. Dan untuk yang udah tahu, tinggalkan sebelum yang lain meninggalkan. Oke ya, mungkin itu pesan dari Ricky kepada teman-teman di luar sana agar juga terhindar dari sebuah kesalahan yang paling besar dalam kehidupan, yaitu termasuk judi online. Oke, mungkin diskusi ini saya cukupkan dulu Bang Ricky. Menarik, mungkin kita lain waktu kita bisa cerita-cerita lebih dalam lagi Bang Ricky. Oke, saya akhiri saja ya Bang Ricky diskusi hari ini. Mungkin saya dengan salam corona nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.